yaitu Saudari Witri Widianti dari Universitas Negeri Jakarta dengan judul makalah Analisa Kebutuhan Pengembangan Analisis Keselamatan Kerja untuk Workshop Praktik Batu Beton. Kami persilakan mempresentasikan makalahnya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para audiens dan peserta. Perkenalkan, nama saya Witri Widianti. Saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Analisa Kebutuhan Pengembangan Analisis Keselamatan Kerja untuk Workshop Praktik Batu Beton. Yang pertama, hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, kecelakaan kerja yang dapat terjadi di berbagai tempat, baik di industri maupun instansi pendidikan. Yang ketiga, kecelakaan kerja yang dialami oleh 12 dari 48 mahasiswa. Ini sebanyak 25% yang terjadi saat melakukan kegiatan praktik di workshop praktik batu beton. Ini merupakan hasil dari analisa prasurvei kepada para mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah praktik batu beton di semester sebelumnya, yaitu pada angkatan 2016 dan 2017. Yang terakhir, belum adanya pengembangan analisis keselamatan kerja pada workshop praktik batu beton. Next. Job safety analysis sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya terhadap hubungan antara pekerja, tugas, alat, dan lingkungan kerja. Hal ini dikutip dari... Ini otomatis ya, jadi saya nggak usah slideshow ya? Iya, nggak usah di slideshow, nggak apa-apa. Yeah. Pengertian ini dikutip dari penelitian Amanda Lia Saraswati, Tuti Iriani, dan Santoso Srihandoyo. Selanjutnya, dalam menyusun job safety analysis sendiri terdapat 4 langkah. Yang pertama, menentukan pekerjaan yang akan diidentifikasi. Kedua, memaparkan pekerjaan menjadi beberapa tahapan. Pada tahapan ini, pekerjaan dibagi lagi menjadi beberapa tahapan yang lebih detail, agar lebih mudah dalam mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko yang dapat terjadi pada pekerjaan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi bahwa pada setiap tahapan pekerjaan dapat terjadi risiko dan bahaya. Yang keempat adalah melakukan pengendalian bahaya dari potensi bahaya yang telah diidentifikasi sebelumnya. Next. Selanjutnya, pengertian dari workshop. Workshop sendiri adalah kombinasi antara lembaga dan sekolah, sehingga pendidikan kejuruan mempunyai fasilitas laboratorium sama dengan yang terdapat dengan industri atau pabrik. Workshop praktik batu beton itu sendiri menurut Permendiknas tahun nomor 40 tahun 2008 bahwa ruang praktik batu beton berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran, yaitu pekerjaan dasar konstruksi bangunan, pekerjaan pasangan batu, pekerjaan konstruksi beton, pekerjaan backcasting dan perancah, dan pekerjaan konstruksi beton bertulang. Next. Untuk tempat penelitian ini adalah di workshop praktik batu beton, program studi pendidikan vokasional konstruksi bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Waktunya sendiri ini dilakukan pada tanggal 9 Maret sampai dengan 13 Maret 2020 di semester genap, yaitu semester 112. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan observasi, dan yang kedua dengan penyebaran kuesioner. Next. Berdasarkan dari hasil observasi yang saya lakukan, belum sepenuhnya mahasiswa melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja pada saat melakukan pekerjaan atau kegiatan praktik di workshop praktik batu beton. Yang kedua, belum sepenuhnya manajemen risiko diterapkan di workshop praktik batu beton. Dan untuk responden penelitiannya, mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah praktik batu beton yang terdiri dari
48 responden, yaitu 40 orang angkatan 2016 dan 8 orang angkatan 2017. Next. Berdasarkan dari hasil analisa kebutuhan, 48 responden menyatakan bahwa 12 responden pernah mengalami kecelakaan kerja pada saat melakukan kegiatan praktik di workshop praktik batu beton. Dan Sisa waktu 2 menit lagi. 81,3% mahasiswa mengupayakan zero accident atau bekerja tanpa celaka saat melakukan pekerjaan dalam praktik batu beton. Sedangkan sisanya sebanyak 18,8% tidak melakukannya. 48 responden, yaitu sebanyak 100% mengetahui bahwa praktik batu beton memiliki resiko terjadinya kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, 22 dari 48 responden tidak memahami bagaimana cara melakukan pengendalian resiko jika terjadi kecelakaan kerja. Next. Maka, berdasarkan pendapat 48 responden, 47 responden menyatakan bahwa diperlukan adanya metode yang membahas tentang pelaksanaan pekerjaan, potensi bahaya, dan pengendalian risiko yang dapat terjadi pada saat praktik batu beton. Next. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pelaksanaan SMK 3. Pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 perlu diimplementasikan pada workshop praktik batu beton. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dengan cara terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, pengendalian kecelakaan kerja. Salah satunya adalah dengan melakukan manajemen risiko. Manajemen risiko ini sendiri bisa dilakukan dengan membuat atau mengembangkan analisis keselamatan kerja. Yang terakhir adalah pengembangan JSA atau analisis keselamatan kerja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan bisa langsung dikirim ke room chat Zoom. Diberi waktu 3 menit untuk bertanya. Terima kasih.